Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobaul khair, selamat pagi anak-anak bapak semua. Kaifa halukum fi hadas sobah? Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, bapak harap ananda semua di rumah dalam senantiasa lindungan Allah dan senantiasa dalam keadaan sehat. Al-an, sekarang nahnu nata'allamu al-lughatul arabiyyah. Kita kembali lagi mempelajari pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafal basmalah tadi, pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, untuk anak-anak semua, silakan ambil buku paketnya dan silakan ambil penanya. Tentunya pada minggu lalu, anak-anak bapak semua sudah mempelajari mengenai menyatakan sebuah waktu. Pada minggu ini, kita juga akan tetap mempelajari menyatakan sebuah waktu. Kalau minggu lalu, Ananda hanya menghafal bagaimana pukul 1 sampai dengan pukul 12. Pada minggu ini, dia lebih mendetail atau lebih dikerucutkan bagaimana menyatakan waktu. Ya, nanti silakan dengarkan video pembelajarannya dengan baik agar Ananda mudah memahami apa yang kita pelajari pada minggu ini. Jadi, isma' jaidan, dengarkan dengan baik video pembelajarannya. Baik, pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran pertama atau bab yang pertama. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai waktu. Pada minggu ini kita tetap akan menyatakan sebuah waktu. Oke, Bapak bikin part 2. Daripada itu, bagaimana perbedaannya? Mari kita dengarkan dengan baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada minggu ini, yang pertama, siswa dapat menyatakan waktu lebih dari, kurang dari, seperempat, dan setengah. Ya, jadi nanti anak-anak akan membedakan bagaimana melafalkan sebuah waktu lebih dari, kurang dari, seperempat, dan setengah. Ya, bisa dipahami? Kita lanjut. Tujuan pembelajaran Ananda semua di rumah, siswa dapat membuat kalimat dalam waktu dalam bahasa Arab. Ya, jadi nanti Ananda diminta untuk bisa membuat sebuah kalimat untuk menyatakan waktu dalam bahasa Arab. Bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Ya, biar anak-anak lebih memahaminya, mari sama-sama kita lanjut. Nah, untuk menyatakan sebuah waktu dalam bahasa Arab, itu silakan Ananda buka buku paketnya pada halaman 8. Di sana sudah tertera menyatakan sebuah waktu. Tetapi Bapak akan lebih menyederhanakan tabel yang ada di buku paket dan di PowerPoint Bapak kali ini. Silakan dilihat di sini, yang pertama ada tamaman. Artinya tepat. Biasanya kita kalau ingin menyatakan sebuah waktu pukul 10 tepat, maka kita menggunakan tepatnya itu menjadi tamaman. Ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut yang kedua. Wa memiliki arti lebih dari. Walaupun biasanya kita mengenal wa ini memiliki arti dan, tetapi dalam menyatakan sebuah waktu, wa ini memiliki arti lebih dari. Misalnya, pukul 9 lebih dari 10 menit. Nah, kita bisa gunakan lebih darinya itu menggunakan kalimat wa. Bisa dipahami Anda semua di rumah? Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, untuk menyatakan waktu kurang dari, kita menggunakan illa. Ya, untuk menyatakan waktu kurang dari kita menggunakan bahasa Arabnya illa. Misalnya, pukul 6 kurang dari 10 menit. Nah, maka kita menggunakan kurang darinya tadi itu menggunakan kalimat illa. Bisa dipahami Anda semua di rumah? Baik, kalau sudah paham kita lanjut yang keempat. Yang keempat, rubu'un memiliki arti seperempat. Nah, makna seperempat ini biasanya kita kenal dengan 15 menit. Kalau anak-anak belajar matematika, kalau setengah itu 3 dalam bentuk jam dinding ya. Ya, coba perhatikan jam dinding itu. Setengah daripada 12 itu adalah 6. Nah, kalau setengah dari 6 itu berapa? Ya, angka 3. Nah, maka seperempat ini biasanya kita kenal dengan 15 menit. Misalnya pukul 4 lewat 15 menit. Nah, pukul 4
15 menit. Nah, maka kita gunakan 15 menit tadi itu dengan nama 1/4 ya. Kalau anak-anak belajar matematika, Bapak rasa di kelas 6 sudah pelajari ya. Bagaimana bentuk jam dinding diperhatikan ya. Yang 1/4 itu 15 menit biasa. Selanjutnya yang kelima, nisfun memiliki arti setengah. Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Kalau di jam dinding itu kan bulat, maka setengah dari jam itu berapa? Ya 6, pukul 6 atau 30 menit yang kita kenal. Nah, nisfun itu biasanya pukul 6.30 misalnya. Nah, 30 itu kita gunakan nisfun atau setengah. Oke. Agar anak-anak lebih paham, Bapak akan memberikan contohnya. Kita lanjut ya. Nah, silakan buka halaman 8, di sana banyak contoh, tapi Bapak akan ambil beberapa contoh saja. Perhatikan ya, ini sedikit harus agak serius biar anak-anak Bapak semua di rumah paham. Nah, pertama di sini ada tulisan as-sa'atul 'ashiratu tamaman. Kita tahu bahwasannya as-sa'atu 'ashirah itu memiliki arti pukul 10. Tetapi tamaman memiliki arti apa tadi yang kita pelajari? Ya, tamaman memiliki arti tepat. Jadi, pukul berapa ini as-sa'atul 'ashiratu tamaman? Ya, pukul 10 tepat. Begitu menyatakan waktu dalam bahasa Arab ya. Baik, contoh yang pertama Bapak rasa cukup mudah ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Ini sedikit agak perlu diperhatikan ya. Nah, ini ada sebuah contoh as-sa'atu khamisatu wa asyru daqain. Daqaik. Maaf ya. As-sa'atu khamisatu wa asyru daqaik. Nah, bagaimana kita membagi-baginya? Bapak perhatikan ya. As-sa'atu khamisatu, tentunya anak-anak tahu bahasa Arabnya adalah ya pukul 5. Lalu perhatikan di sini ada kata wa, yang mana tadi wa itu memiliki arti lebih dari. Ya, wa memiliki arti lebih dari. Perhatikan ya. Lalu asyaru daqaik memiliki arti 10 menit. Asyara memiliki arti atau asyru memiliki arti 10. Daqaik memiliki arti menit ya. Daqaik ini artinya menit. Bisa dipahami? Jadi as-sa'atu khamisatu ini sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu ya. Bagaimana menyatakan waktu dari pukul 1 sampai dengan pukul 12. Oke, Bapak tidak ulang lagi. Pukul 5. Lalu ada kalimat wa di sini yang memiliki arti lebih dari asyru daqaik 10 menit. Baik, bagaimana contoh yang kedua bisa dipahami? Kita lanjut ya. Nah, ini contoh yang ketiga. As-sa'atu sabi'atu illa asyra daqaik. Ya, bisa dipahami? Mari kita bagi. As-sa'atu sabi'atu memiliki arti pukul 7. Ya, sabi'atu. Bagaimana kita pelajari pada minggu lalu. Lalu illa di sini memiliki arti kurang dari. Ya, illa memiliki arti kurang dari. Lalu yang selanjutnya asyra daqaik. Asyra tentunya Anda tahu 10. Daqaik memiliki arti menit, sama seperti yang tadi. Asyaru sama asyara sama. Ya, jadi as-sa'atu sabi'atu pukul 7 illa kurang dari 10 menit. Tetapi biasanya orang akan menyebutnya seperti ini. Pukul 6.50. Ya kan, kalau pukul 7 kurang 10 menit berapa jadinya? Ya, pukul 6.50. Paham maksud Bapak? Coba perhatikan jam itu. Kalau pukul 7 kurang 10 menit kita kurangi. Pukul 7 pas kita kurangi 10 menit. Maka dia akan menjadi pukul 6.50. Paham? Tentunya anak-anak tahu dong, 1 jam itu ada 60 menit. Ya, 1 menit itu ada 60 detik, mohon maaf. Ya. Jadi silakan saja anak-anak pelajari jam ini. Ini harus tuntas dulu pelajari mengenai waktu jam matematikanya ya. Agar bisa memudahkan anak-anak juga menyatakan waktunya dalam bahasa Arab. Kalau tidak paham untuk memahami sebuah pukul ini, coba tanya orang tuanya atau kakak atau abangnya. Bang, kayak mana maksudnya pukul 6.50 sama pukul 7 kurang 10 menit? Ya, bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, ini contoh yang keempat. As-sa'atu ar-rabi'atu war-rubu'. Mari kita bagi ya.
As-saatu ar-rabi'atu memiliki arti pukul 4. Dan wa di sini bukan untuk menyatakan lebih dari Ananda ya. Karena di sini ada kalimat ar-rubu'u. Tapi bisa juga kita gunakan lebih dari. Ya, bisa juga kita gunakan lebih dari 1/4. Nah, yang tadi Bapak bilang 1/4 ini bahasanya adalah pukul 4 lebih dari 15 menit. Paham ya? As-saatu ar-rabi'atu war-rubu'u. As-saatu ar-rabi'atu memiliki arti pukul 4. Wa ini tadi untuk menyatakan lebih dari. Tapi karena di depannya sudah ada kalimat ar-rubu'u, maka sudah tidak perlu lagi ditulis lebih darinya. Tentunya 1/4. Tadi 1/4 waktu itu berapa dalam jam dinding? Hanya Bapak bilang pukul 4 15 menit. Bisa dipahami anak-anak Bapak rumah? Oke, silakan nanti tanya orang tuanya ya, sambil didampingi orang tuanya. Kita lanjut. Nah, yang ini contoh yang terakhir. As-saatu ar-rabi'atu wa nisfun. As-saatu ar-rabi'atu wa nisfu. Mari kita bedah ya. As-saatu ar-rabi'atu memiliki arti pukul 4 ya. As-saatu ar-rabi'atu memiliki arti pukul 4. Selanjutnya wa nisfu memiliki arti lebih dari setengah. Nah, setengah itu kita kenal tadi Bapak bilang apa? Pukul 4.30. Nah, setengah itu disebut dengan 30. Ya, perhatikan jam dinding itu. Kalau tidak paham silakan tanya orang tuanya. Insya Allah orang tuanya akan membantu. Oke, ini pentingnya matematika untuk memahami sebuah jam. Apalagi kita pada minggu ini menyatakan waktunya dalam bahasa Arab. Agar memudahkan anak-anak harus terbiasa membaca jam dinding itu begini. Seperti yang Mbak bilang pukul 6.50, pukul 4.15, pukul 4.30. Nah, agar lebih paham lagi nanti didampingi orang tuanya kalau bisa ya. Oke. Ini untuk contoh menyatakan waktu. Kita lanjut. Nah, ini ada juga pada halaman 8 di situ keterangan waktu untuk pagi hari, siang, sore dan malam. Yang mana pagi itu kita dengan sobahan, siang itu kita kenal dengan naharon, sore kita dengan masaan, yang terakhir malam kita kenal dengan lailan. Itu ada di halaman 8 dan 9. Bisa dipahami anak-anak Bapak semua? Tinggal hanya menambah akhir kalimatnya saja sama seperti yang sebelumnya untuk menyatakan waktu dalam bahasa Arab. Baik, selanjutnya tentunya Anda semua di rumah pasti memiliki sebuah tugas. Yang mana tugas ini bukan menjadi beban buat Anda semua, tetapi Bapak ingin melihat apakah kalian sudah paham untuk menyatakan waktu dalam bahasa Arab selama 2 minggu ini kita pelajari. Makanya Bapak berikan sebuah soal, 5 soal saja, yang mana nanti silakan kerjakan di buku tulis. Ya, untuk menyatakan waktu dalam bahasa Arab, silakan buat gambar-gambarnya terlebih dahulu. Ini bisa dibuat menggunakan koin ya Anda semua ya, buat dengan rapi di buku tulisnya. Kita lihat di sini pukul 3, tepat pukul 3 bagaimana menyatakan waktunya dalam bahasa Arab. Ya, pasti tadi sudah kita paham ya. Selanjutnya pukul 8 lebih dari 10 menit. Nah, lebih dari 10 menit bagaimana menyatakannya? Silakan, tadi Bapak sudah ajarkan. Selanjutnya pukul 8 lebih 50 menit atau yang kita kenal dengan pukul 9 kurang 10 menit. Nah, bagaimana menyatakan pukul 9 kurang 10 menit? Ya, tadi situ sudah ada contohnya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, pukul 5/4. Bagaimana pukul 5/4 atau pukul 5.15 ini dalam bahasa Arab? Silakan dibuat. Yang terakhir, pukul 2.30 atau yang kita kenal dengan pukul 2:30. Bagaimana menyatakan dalam bahasa Arabnya? Silakan buat di buku tulisnya dalam bahasa Arab tentunya ya. Jangan lagi ada yang menggunakan Latin atau tidak menggunakan harokat dalam membuat bahasa Arab. Bapak tidak akan nilai itu. Ya, jangan jadikan ini sebuah beban, tapi jadikanlah ini sebuah semangat anak-anak untuk memahami pelajaran bahasa Arab maupun pelajaran yang lain. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada minggu ini. Jaga kesehatannya, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Semoga kita berjumpa secepat mungkin di sekolah yang kita cintai ini. Bapak tutup dengan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.